Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita yang terakhir hari ini sebelum kita UTS. Setelah ini nanti minggu depannya mungkin kita UTS. Sebelumnya kita ada belajar rancangan penelitian percobaan faktorial. Faktorial berarti faktornya lebih dari 1, 2, 3. Kemudian kita ada belajar rancangan faktorial dalam rancangan acak lengkap, faktorial dalam rancangan acak kelompok, dan yang ketiga ini sekarang kita masuk rancangan faktorial tapi dengan rancangan peta terbagi atau rancangan peta terbagi atau RPT atau istilah lainnya split plot descent. Rancangan peta terbagi atau RPT ini percobaan faktorial, pola faktorial, jadi dia itu lebih dari satu faktor, di mana satu faktor ditempatkan pada peta utama atau istilahnya main plot, dan faktor yang lain ditempatkan sebagai anak peta. Jadi ada istilahnya dalam rancangan peta terbagi ini ada peta utama dan ada anak peta. Peta utama dipandang sebagai kelompok bagi perlakuan anak peta, karena pengacakan perlakuan pada anak peta terbatas di dalam peta utama. Nanti kita lihat, faktor yang lebih penting biasanya ditempatkan pada anak peta, sedangkan faktor yang kurang penting ditempatkan pada peta utama. Pada peta utama, ini peta utama. Selanjutnya, pada percobaan menggunakan RPT, kita dapat menggunakan salah satu rancangan dasar, yaitu ini rancangan dasar bisa RAL, bisa RAK, bisa RBL, atau rancangan dasar lainnya. Untuk perkuliahan kita ini, kita hanya membahas RPT, rancangan peta terbagi dalam RAK, rancangan acak kelompok, karena rancangan inilah yang banyak dipergunakan di samping keterbatasan waktu perkuliahan. Jadi kita masuk rancangan peta terbagi dalam rancangan acak kelompok RAK. Model matematiknya ini hampir sama dengan RAK, rancangan acak kelompok, tapi bedanya di sini. Dia samping ada kelompok, ada taraf faktor A, ada E, error, galat A. Istilahnya nanti adalah kekeliruan peta utama. Ini istilahnya kekeliruan peta utama. Ada faktor B, interaksi, ini kekeliruan kedua. Kekeliruan karena adanya tulangan KI dalam kombinasi perlakuan JK. Ini dikatakan itu bedanya dengan rancangan acak kelompok. Dia ada peta utama, ada kekeliruan pertama, dan ada kekeliruan kedua. Yang lainnya hampir bersama. Selanjutnya, kalau kita coba melihatnya, bahkan percobaan faktorial, kalau kita katakanlah 4x3x3 dalam model rancangan peta terbagi, katakanlah faktor A itu 4 taraf, A1, A2, A3, A4 sebagai peta utama. Faktor B itu ada 3 taraf, B1, B2, dan B3 sebagai anak peta. B-nya di mana peta, kelompok atau sebagai ulangan K-nya itu 1, 2, dan 3. Jadi kelompok ini, jadi cara bagannya itu adalah kelompok K1, K2, ini K3 ini. K1, K2, K3. Kemudian kita buat di kelompok itu ada 4 taraf A, ada 4 peta utama. 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan sebagai peta utamanya. Dan di sini pengacakan A itu di luar. A4 mungkin di sini A1, A2, A3. Jadi A4 itu untuk ketiga-tiganya. A1 demikian juga. Sedangkan pengacakan taraf faktor B dilakukan di dalam peta utama ini. Nah, ini yang diacak. Ini diacak. B-nya diacak. Di sini B-nya diacak. Di sini B-nya diacak. Beda dengan rancangan acak kelompok. Kalau rancangan acak kelompok, kalau 4x3x3 ini berarti 4x3-nya kita kombinasikan. 12. Nah, 12 itu teracak di dalam kotak ini semua. Itu bedanya. Kalau ini pengacakan terjadi di dalam peta utama. Pengacakan taraf faktor B hanya terjadi dalam peta utama. Kalau rancangan acak kelompok biasa, pengacakan terjadi kombinasi perlakuan A dan B teracak di dalam kelompok. Berarti ada 12 ini, 12 unit percobaan. Nanti bedanya.
Di sini ada peta utama, ini yang dikatakan anak peta. Peta utama, dan ini anak-anak petanya. Oke. Itu bedanya dengan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, tabel penyajian data sama dengan rancangan acak kelompok. Seperti ini juga. Kemudian ya pengertiannya juga sama, ini untuk menunjukkan A, A1, B1 kelompok pertama. Kalau ini menunjukkan A, taraf faktor A kedua, B ketiga, ulangan ketiga. Ini sama aja pengertiannya. Nah, oke. Kemudian ini tabel bantu. Tabel bantu ini adalah dalam rangka kita mempermudah melakukan perhitungan. Kalau kita perhatikan di sini J11 titik, J12 titik, J13 titik itu kita ambil dari J11 titik ini dia, J12 titik. Yang ini yang kita pindahkan di dalam tabel bantu ini. Dengan tabel bantu ini kita kemudian melihat nilai untuk A itu yang mana? Ini kita ambil. Nilai untuk B itu mana? Ini kita ambil. Tapi kalau di tabel ini nilai A manusia, ini dia. A1, A2, ini dia. Untuk B mana? B susah kita melihat dari sini. B itu sebenarnya ini tambah dengan B ini, tambah dengan B1 ini, sama. Susah. Jadi makanya kita buat tabel bantu untuk mempermudah melihat di dalam melihatnya dan melakukan analisis nanti. Langkah-langkah analisa data sama juga dengan rancangan faktorial Lambda FK. Nilai yang ini yang kita ambil. Titik. Dibagi banyak A, taruh faktor A, faktor B, dan ulangan atau kelompok. Kemudian menentukan jumlah produk kelompok. Kelompok yang kita ambil yang mana? Berarti kelompok itu yang jelasnya di sini. Kelompok 1 kan totalnya ini nih. Ini 1, 2, 3. Itu untuk kelompok. JK kelompok. JKA yang tadi. Berarti JKA yang kita ambil nilainya yang ini yang kita kodratkan. Nah, di sini ada JKA 4 kan. Menentukan jumlah kodrat galat peta utama. Ini bedanya dengan pada faktorial yang biasa. Dia mempunyai menentukan jumlah kodrat galat peta utama. Rumusnya ini, kalau kita analkan, Y kodrat 1.1. Di mana dia itu? 1.1. 1.1. Berarti nilai yang ini yang kita ambil. Yang kedua, ketiga, sampai nanti yang terakhir adalah J4.3. Itu yang kita gunakan untuk galat A. Di sini kita menentukan jumlah kodrat galat peta utama, kita kasih dengan simbol JK galat A. Karena galatnya ada 2. Jika B biasa aja. Seperti biasa yang jumlah B yang kita ambil jika AB. Nah, jika AB yang praktisnya kita ambil adalah yang ini. Yang tabel bantu ini kita ambil. Semuanya. Ini kan interaksi nih. Interaksi antara A1, B1, interaksi antara 1, B2. Dapat nilai JKAB, JK total, kemudian dapat menentukan jumlah kodrat galat B. Kodrat galat B itu JKT, dikurang JKK, JKA, galat A, JK galat A, JKB, JKAB. Nah, setelah kita cari ini semua, baru kita buatkan tabel ANAFA-nya. Ini tabel ANAFA kalau kelompok R kurang 1 banyak kelompok kurang 1, taraf faktor A kurang 1, ini rumus-rumusnya. Kalau JK tadi, yang kita cari dengan rumusnya tadi, kita pindahkan aja ke sini. Masukkan aja nilai-nilainya ke sini. Kalau KT selalu nilai JK, masing-masing JK-nya dibagi dengan masing-masing DB. Berarti ini bagi dengan ini, dapat ini. Jika A bagi dengan ini, DB yang ini, dapat KTA dan selanjutnya. Kemudian kodrat tengah F-hitung. F-hitung itu kalau untuk kelompok, pembandingnya ke sini. Nah, ini beda juga dengan rancangan acak kelompok. KTK bandingkan ke sini. KTA bandingkan ke sini. Nah, ini dia. Untuk B, pembandingnya ke bawah. Galat B. KTB dibagi dengan kodrat tengah galat B. KTAB dibagi dengan kodrat tengah galat B. Pembaginya ke kodrat ke galat B. Kalau yang di atas, pembaginya ke galat A.
Dapat ini kemudian kita cari F tabel. F tabel tetap berpedoman kepada DB masing-masing yang ininya dengan menggunakan DB galatnya. Kalau oke, nanti dalam contoh kita lihat. Kemudian kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan, kalau F hitung besar daripada F tabel, menunjukkan terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. Kita coba contoh. Suatu percobaan ingin mempelajari pengaruh faktor varietas tanaman dan pemupukan nitrogen terhadap hasil produksi. Faktor varietas V terdiri dari 4 taraf. Katakanlah P1, P2, P3, P4 yang ditempatkan pada tahap utama. Sedangkan faktor pemupukan nitrogen N terdiri dari 4 taraf. N1, N2, N3, N4 yang ditempatkan dalam anak petak. Percobaan ini terdiri dari 4 kali ulangan sebagai kelompok. Jika ada hasil percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perlu kita awal di sini. Jadi faktor A itu teman dalam contoh kita berikan A, faktor varietas. Nah, sekarang kita mesti kasih lambangnya V sebagai petak utama, dan B yang kita gunakan tadi sekarang kita tukar simbolnya dengan N. N1, N2, N3. Kalau tadi di sini kita kasih lambang A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4. Ini penyimbulan aja. Penyimbulan aja. Nah, kemudian oke. Berarti ini faktor A sebenarnya masih setara ya. Kemudian sekarang V kita katakan varietas. N kita katakan nitrogen, pupuk nitrogennya. Katakanlah hasil penelitiannya ini semua. Kita cari rata-rata, cari ini semua. Kemudian kita buat tabel bantunya ini. Kalau kita cari dari yang tadi, misalkan 104,2. Ini berasal dari, ini dia. Susun ini. Dari sini kita ambil tabel bantu. Oke. Kemudian setelah tabel bantu ini baru bisa kita buat cari langkah-langkah analisa datanya. Faktor koreksi. Faktor koreksi berarti yang kita ambil nilai total. Ini dia. Atau yang di belakang. Dapat nilainya ini. Kemudian menentukan jumlah kodrat kelompok. Berarti yang kita ambil kelompok. Kita lihat kan 965. Berarti di sini kita ambil. Yang kita ambil itu adalah ini dia. Untuk kelompok. Ini kelompok 1, total kelompok 1, total kelompok 2, total kelompok 3, total kelompok 4. Itu yang kita plotkan ke dalam rumusnya. JK kelompok. Ini dia. Perhatikan. Pembaginya AB. 4 kali 4. Kurang FK. FK-nya dari sini. Dapat ini. Menentukan jumlah kodrat faktor V. Faktor V berarti JKV. JKV berarti yang kita ambil itu, kalau dari sini juga bisa. Berarti ini dia, JKV. V1, P2, P3, P4. Lihat. JKV. JKV. Ini dia. V1, P2, P3, P4. Kemudian menentukan jumlah kodrat galat petak utama. Perhatikan. J1.1 kodrat. Berarti dari mana kita ambil datanya? J1.1 kodrat. Berarti ini 190. Yang ini kita ambil nih. Lihat, 190 pangkalnya. Nah, ini dia. GK galat 190,6, 195. Dari sana kita ambil. Kemudian JKN. JKN ini sama dengan JKB. JKN berarti bisa kita ambil dari sini. N. 1, 2, 3, 4. JKN. JK faktor pupuk. Pupuk nitrogen. Itu artinya. Nah, dapatnya, kalau kita cari dapatnya itu. Kemudian yang harus kita cari lagi menentukan jumlah kodrat interaksi. Nah, kalau kita interaksi, bagusnya kita ambil yang di tabel bantu. Yang ini. Berarti ini yang kita kodratkan semua. Ini interaksi semua ini. 144,2 kodrat tambah dengan ini kodrat tambah. Itu menjadi interaksi. Ini dia. Dapatnya ini. Kemudian menentukan jumlah kodrat total. Kalau total berarti nilai awalnya itu semuanya dikodratkan. Dapat ini. Dapat ini baru kita bisa menentukan jumlah kodrat galat B. Galat B itu rumusnya tadi sudah diberikan. Total dikurang JK kelompok, JK A, galat A,
B, AB. Dapatnya ini, interaksi AB. Dapatnya ini. Dapat ini semua baru bisa kita buatkan ke dalam tabel ANOVA-nya. Nah, perhatikan, kelompok tadi 4 kurang 1, 3, faktor V juga 4 kurang 1, 3. Di sini hasil perkalian ini aja ambil 9. Faktor N 4 kurang 3, kurang 1, 3. Interaksi itu kan 3 kali 3. 3, 3, 9. Dan ini, kalau yang ini sebenarnya cari yang ini dulu. 4 kali 4, 16 kali 4, 64 kurang 1, dapat 63. Dapat ini 63. Mencari nilai 36 ini bisa juga rumus atau bisa juga dengan 63 kurang ini, kurang yang ini, kurang nilai ini, kurang dengan ini, kurang dengan ini. Dapat nanti 36. Jika nilai yang kita cari tadi kita substitusi masukkan ke dalam nilai KT bagi dengan masing-masing JK dibagi dengan masing-masing DB. Ini dia 616 bagi 9 dapat ini. Nah, dapat nilai KT. Kemudian kita cari F hitung. F hitung membandingkan dengan galat. Nah, misalkan kelompok kita bandingkan ke galat A. Faktor V kita bandingkan ke galat A. Ini dia. Kalau untuk faktor N, kita bandingkan ke galat B. Ke sini dia, 56 per 20. Ini dia. Interaksi juga ke galat B, ke sini. 65 bagi 20, sekitar 3,21. Dapat nilai ini kita cari nilai F tabel. F tabel ini tetap berpedoman kepada nilai DB. Kalau untuk kelompok dan V, faktor V, kita melihatnya 3 dan untuk kelompok misalnya 3 dan 9. 3 di atas, 9 ke samping. Lihat dari 0,05 dan untuk 0,01. Jadi F hitung untuk kelompok akan sama dengan F hitung untuk faktor V karena sama-sama 3 di sini. Dan ini 9. Nah, kalau untuk faktor N yang kita ambil itu mencari F tabelnya itu adalah 3 di atas, bukan dengan 9 lagi, tetapi dengan 36. 3 dengan 36. 3 ke samping, 36 ke bawah. Maka nilainya beda, 2,80. Kalau untuk 0,5, 4,38 untuk 0,1. Kalau untuk interaksinya bukan 3, tapi sini 9 jadinya. 9 dengan 36. 9 ke atas, di atasnya, sampingnya 36. Dapatnya 2,15 untuk 0,05 dan 2,91 untuk 0,01. Dapat F hitung, dapat F tabel, bandingkan. 13 besar, kasih bintang 1. Bandingkan dengan sini lagi, besar juga, kasih bintang 1 lagi. 2 bintangnya. Artinya berbeda sangat nyata. Begitu juga untuk faktor F. V-nya ini. Juga sama, bintangnya 2. Nah, untuk faktor N, perhatikan. 2,80, 2,80 sama. Dia kalau besar dan sama, dia NS. Kalau sama pun NS. Tapi kalau di sini besar, baru bintang 1. Kalau sekarang karena dia sama atau kecil, atau sama, dia NS. Nah, kemudian untuk faktor V interaksi, Vn. Bandingkan ke sini besar, bintang 1, bandingkan ke sini lagi besar juga, bintang 1. Berarti bintangnya 2. Berarti interaksinya memberikan pengaruh sangat nyata. Ada interaksi yang sangat nyata antara varietas dengan pupuk nitrogen yang digunakan. Nah, kalau kita lihat, selanjutnya kesimpulannya untuk kelompok. Nah, ini kelompoknya. F hitung lebih besar daripada tabel. Kita lihat itu. Terdapat pengaruh sangat nyata. Kalau ternyata itu P kecil 0,01 dari pengelompokan yang dilakukan terhadap hasil produksi dalam penelitian ini. Lebih ada efek kelompok itu ada. Kemudian untuk taraf faktor V terdapat pengaruh sangat nyata dari taraf faktor jenis varietas tanaman terhadap hasil produksi. Kalau ini N-nya kecil ya. F tabel kecil daripada F tabel, hitung P 0,05 besar, dan kita katakan besar dari tidak terdapat pengaruh P, tidak terdapat pengaruh dari taraf faktor pupuk nitrogen terhadap hasil produksi yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan untuk interaksi terdapat pengaruh sangat nyata
dari interaksi taraf faktor V dengan taraf faktor N terhadap hasil produksi yang dilakukan dalam penelitian ini. Inilah kalau kita ambilkan kesimpulan dari tabel ANAFA kita ini. Secara sebentar nampak ada pengaruh kelompok, ada pengaruh faktor V, tetapi tidak ada pengaruh N, tetapi ada interaksi. Nah, kemudian sebagai latihannya, latihan untuk rancangan peta terbagi ini ada sebuah latihan 8, semoga Anda cobakan. Bagaimana hasilnya nanti kalau ingin bertanya akan saya jawab. Saya cukupkan untuk hari ini dan siap-siap untuk UTS. Terima kasih.